Assalamualaikum. Permisi. Bagas, tolong aku. Selamatkan aku. Aku belum mati, Gas. Tolong aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Lentera Hitam. Tentunya masih bersama Bobby yang akan menceritakan kisah misteri pendakian gunung. Bagaimana kabarnya teman-teman semua? Pastinya baik-baik saja, sehat selalu, sukses selalu, dan selalu dimudahkan segala urusannya. Oke, pada kesempatan kali ini, saya akan menceritakan kisah misteri Bisikan Arwah di Gunung Slamet. Cerita ini ditulis oleh Alin Ambarwati. Terima kasih banyak buat Alin yang sudah mengizinkan kami untuk menceritakan kisah ini. Bagaimana kisahnya? Kita langsung saja ke ceritanya. Cerita horor dimulai. Malam ini aku seorang diri di rumah yang begitu sepi. Tidak ada orang tua di sampingku, sebab kedua orang tuaku sudah lama meninggal dunia. Aku hanya tinggal berdua dengan adik perempuanku yang masih belia. Menjadi anak laki-laki pertama tanpa adanya kehadiran orang tua adalah hal yang begitu berat. Namun begitulah realita hidup. Kita tidak bisa memilih takdir hidup kita akan seperti apa. Kita hanya diperintahkan untuk terus menjalankannya dengan perasaan yang ikhlas. Aku Bagas. Saat ini usiaku sudah menginjak 25 tahun. Usiaku yang cukup dewasa. Aku bekerja serabutan, tak menentu tanpa adanya pekerjaan tetap. Usiaku yang sudah melebihi angka 20 tahun, menyulitkan mendapatkan pekerjaan yang aku dambakan. Terlebih lagi, aku hanya lulusan sekolah menengah pertama. Namun setidaknya, aku masih sanggup untuk bekerja keras, hingga aku dan adikku itu tidak kelaparan, dan tidak tinggal di jalan. Harapan besarku yaitu adikku bisa sekolah tinggi, setinggi mungkin, agar nasibnya jauh lebih baik daripada nasibku. Saat aku mulai memejamkan mata, tiba-tiba saja salah seorang sahabatku yang bernama Adi singgah di mimpiku. Adi merupakan teman masa kecilku yang sudah lama meninggal. Meninggalnya pun begitu misterius. Ia hilang di Gunung Slamet, dan sampai detik ini jenazahnya tak kunjung ditemukan, sehingga kedua orang tuanya pun memilih untuk mengikhlaskan kepergiannya meskipun begitu berat. Dia datang dengan wajah kusamnya, pakaiannya masih sama seperti pakaian yang ia kenakan saat mendaki, lengkap dengan sepatu gunung yang dipakainya. Ia mendatangiku sembari menangis dan merintih kesakitan. Bukan hanya itu, ia pun meminta tolong kepadaku. Padahal, jika dihitung kalender Adi sudah meninggal sekitar 15 tahun yang lalu. Bagas, tolong aku, selamatkan aku, ucap arwah si Adi. Loh, Di, kok kamu di sini? Bukannya kamu sudah lama meninggal? Tanyaku gemeteran. Aku belum mati, Gas. Tolong aku. Aku kedinginan. Aku sendirian. Sekelilingku benar-benar gelap, ucap arwah Adi lagi. Di, kamu tenang di sana ya. Tolong, jangan ganggu aku. Aku masih ingin hidup, ucapku kepada si Adi. Temani aku, Gas. Aku kesepian. Aku gak mau, Di. Kamu pergi saja, ucapku lagi. Apa kamu tidak ingin bertemu dengan bapak dan ibumu? Mereka juga ada di sini, Gas, ucap Adi lagi. Tidak mungkin,
mereka sudah lama meninggal, ucapku. Mereka ada di belakangku, Gas. Mereka meminta kamu untuk datang, ucap arwah si Adi lagi. Aku benar-benar terdiam dan membisu saat mendengar ucapan arwah si Adi yang mengatakan bahwa bapak dan ibuku sedang bersamanya saat ini. Perasaanku begitu kacau. Apa benar apa yang dikatakan si Adi itu? Tapi rasanya tidak mungkin. Bagas, ayo datang, teriak arwah Adi lagi. Aku pun terbangun setelahnya. Das, aku bangun. Teriakan itu benar-benar berada tepat di telingaku. Suaranya begitu keras dan menggema. Aku terbangun sembari mengatakan, tidak mungkin. Jeritanku pun membangunkan adik bungsuku, Rani. Rani pun bergegas untuk pergi ke kamarku, guna mengecek apakah aku baik-baik saja atau tidak. Sebab teriakanku itu begitu keras. Saat dia sampai di kamarku, dia pun kaget saat melihat keringat mengucur deras di pelipis wajahku. Mataku benar-benar merah, dan nafasku pun tidak beraturan. Mas, kenapa? Ada yang ganggu mas? Tanya si Rani. Enggak, Dek. Mas hanya mimpi buruk, ucapku kepada Rani. Mimpi apa, Mas? Tanyanya. Mas Adi datang ke mimpi Mas. Dia juga bilang bapak ibu sedang bersama dia di sana, ucapku pada Rani. Di sana di mana, Mas? Di tempat di mana Mas Adi hilang dan dinyatakan tewas, Dek, di Gunung Slamet, ucapku kepada si Rani lagi. Setelahnya, Rani pun terdiam tanpa berucap satu kata pun. Begitupun denganku. Akhirnya Rani pun memilih untuk meninggalkanku di kamar seorang diri. Setelah mimpi malam itu, keseharianku menjadi tidak baik-baik saja. Aku kerap kali mendapatkan bisikan dari arwah Adi untuk datang kepadanya. Ia selalu berdalih bahwa bapak dan ibuku pun ada di sana, hingga ia terus-menerus menyuruhku untuk datang. Entah apa yang terjadi pada si Adi, hingga di akhir hayatnya pun arwahnya tidak merasa tenang di alam sana. Pasti ada sesuatu hal yang terjadi di balik peristiwa tersebut. Aku harus mencari tahunya agar tidak terus-menerus dihantui oleh arwah si Adi. Aku pun kemudian memutuskan untuk datang ke rumah kedua orang tua Adi untuk mencari tahu semuanya. Barangkali mereka memiliki informasi penting yang bisa membuatku dalam proses penyelidikan ini. Sepulangnya dari bekerja, aku pun tidak langsung pulang ke rumah, melainkan aku pergi ke rumah Adi, yang lokasinya tidak begitu jauh dari rumahku. Aku ingin menemui kedua orang tuanya untuk mencari tahu kronologis kejadiannya. Terlebih lagi saat dulu Adi melakukan pendakian, aku tidak turut serta bersamanya, sehingga aku tidak tahu pasti kejadian yang menimpa si Adi itu. Sesampainya di rumah Adi, aku langsung disambut oleh bapak dan ibunya. Mereka pun hanya tinggal berdua, sebab mereka hanya memiliki satu orang anak, yaitu almarhum si Adi. Namun sayangnya, harapan mereka satu-satunya pun telah sirna. Tak, 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 tak. Permisi, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagas, ayo masuk, Gas. Sudah lama sekali loh kamu tidak main ke rumah ibu, ucap ibunya Adi. Iya, Bu. Maaf kalau Bagas jarang kesini, karena Bagas juga harus bekerja, Bu, untuk menghidupi adik Bagas, ucapku kepada si ibu. Ibu turut prihatin, Gas, atas meninggalnya bapak dan ibu kamu, ya. Semoga mereka tenang di sana, ucap ibunya Adi.
Iya Bu, terima kasih banyak ya Bu. Gini loh Gas, ngomong-ngomong ada apa loh Bagas kesini? Sepertinya ada sesuatu yang penting, ucap ibunya si Adi. Aku pun kemudian mulai menceritakan tentang mimpi burukku kemarin malam dan kejadian-kejadian lain yang saling berkaitan. Ibu, jadi kemarin malam aku itu mimpi bertemu si Adi Bu. Dia merintih kesakitan dan dia merasa kesepian Bu. Dia itu meminta Bagas untuk datang. Bagas kesini mau nanya, memangnya kronologis kejadian meninggalnya Adi itu bagaimana ya Bu? Masalahnya si Adi itu seolah-olah ingin menyampaikan sesuatu kepada saya Bu, ucapku kepada ibu. Ibu juga kurang begitu tahu Gas. Tapi sependek yang ibu tahu, saat pendakian dulu, Adi seperti melakukan kesalahan yang membuatnya harus bertanggung jawab. Tapi ibu sendiri ya tidak begitu paham Gas, ucap ibunya Adi. Memang benar ya Bu, kalau kita sedang berada di gunung, baiknya kita tidak melakukan hal-hal yang tidak semestinya, ucapku kepada ibu. Betul Gas, sebab kita tidak pernah tahu ada siapa saja di jalur pendakian tersebut. Oleh karena itu, kita harus bisa jaga sikap dan jaga perkataan, supaya nasib buruk tidak menimpa kamu. Biarlah cukup Adi saja, ucap ibu kepadaku. Namun dari raut wajahnya, tidak bisa dipungkiri lagi bahwa kesedihan yang begitu mendalam masih benar-benar terpatri di dalam perasaan dan pikiran ibunya si Adi itu. Terlebih lagi, mereka belum sempat melihat jenazah Adi untuk terakhir kalinya. Nak Bagas, jika kamu ingin tahu lebih mendalam tentang kejadian yang menimpa Adi, datang ke salah seorang teman Adi yang turut serta dalam pendakian tersebut. Namanya Roni. Nanti ibu berikan kontaknya ya, kontaknya si Roni itu, supaya kamu bisa mencari tahu dengan jelas. Siapa tahu Adi di alam sana sedang meminta pertolongan melalui perantara kamu, ucap ibu Adi. Dalam posisi tersebut, ayah Adi sama sekali tidak menimbrung pembicaraan antara aku dengan ibunya Adi. Ia lebih banyak diam dan bengong. Sepertinya sampai detik ini ia pun masih merasa trauma dengan kejadian yang menimpa anak semata wayangnya tersebut. Setelah mendapatkan kontak dari orang yang aku cari, kemudian aku pun langsung pergi untuk membuat janji dengannya dan akan segera menemuinya. Jika memang pada akhirnya aku harus pergi ke Puncak Slamet, aku pun dengan senang hati akan menyanggupinya. Hal ini aku jadikan sebagai bentuk kepedulianku terhadap Adi, agar ia pun bisa tenang. Sesampainya di rumah Roni, aku pun bergegas untuk menemuinya, guna melakukan penyelidikan terkait kematian si Adi yang terbilang tidak wajar. Sebab sebelum melakukan pendakian, kondisi Adi sangatlah baik. Namun mengapa kejadian tersebut bisa menimpa Adi? Perlu adanya penuntasan persoalan yang menimpa arwah Adi di Gunung Slamet. Semoga perlahan-lahan persoalan yang dialami si Adi itu lekas tuntas. Meskipun aku dan Roni tidak saling mengenal, namun dia menyambutku dengan sangat baik. Selisih usia antara aku dengan Roni tidak begitu jauh, sehingga kami bisa berbincang dengan santai. Tak. Assalamualaikum. Permisi. Waalaikumsalam. Terus pintunya itu dibuka oleh si Roni. Dak. Siapa ya? Tanya si Roni. Aku Bagas, temannya almarhum Adi, ucapku kepada Roni. Oh alah, ada apa ya mas?
Tanya Roni. Gini mas, saya boleh nanya-nanya perihal kematian Adi ndak ke Mas Roni? Tanyaku kepada Roni. Oh, tentu boleh, mari masuk dulu, ucap si Roni. Roni pun kemudian mengajakku untuk masuk ke rumahnya, agar obrolan antara aku dan Roni itu bisa lebih nyaman. Kalau boleh tahu, apa alasan Mas Bagas ingin tahu tentang kematian Adi? Tanya si Roni. Jadi begini mas, beberapa hari yang lalu, aku itu mimpi arwah si Adi datang ke mimpiku mas. Dia terus-menerus mengajakku untuk pergi ke Gunung Slamet. Dia bilang dia butuh aku. Selain itu, dia bilang kalau di sana itu ada bapak dan ibuku juga. Begitu mas. Oh, kalau boleh aku sarankan ya Mas Bagas, kamu jangan ikuti kata-kata yang ada di mimpi tersebut mas. Itu pasti jin, ucap si Roni. Tapi saat mendengar kalau di sana ada bapak dan ibuku, hatiku seakan-akan tergerak mas, ucapku pada Roni lagi. Kamu harus bisa menjaga diri kamu, ucap Mas Roni. Tapi gini Mas Roni, kalau boleh tahu kenapa ya Adi meninggal saat pendakian? Tanyaku. Tiba-tiba saja Mas Roni itu terdiam saat mendengar pertanyaanku. Dia pun kemudian mengeluarkan kalimat yang begitu menyimpang dari pertanyaanku. Kamu harus melihatnya secara langsung agar kamu tahu apa yang sebenarnya terjadi. Ini terlepas dari mimpi kamu itu ya, ucap si Roni. Maksud Mas Roni bagaimana mas? Tanyaku kepada si Roni, karena aku itu bingung dengan pertanyaan Roni itu. Aku akan mengajak kamu ke Gunung Slamet, dan aku akan tunjukkan semua detail kejadiannya ke kamu, ucap si Roni. Kapan kita akan ke sana mas? Tanyaku lagi. Lusa bagaimana? Lusa? Oh, boleh mas, boleh, aku bisa. Ya udah, kalau begitu, lusa nanti aku tunggu kamu di rumah ya. Kita akan naik ke Slamet di pagi hari. Semoga tidak ada kendala nantinya, ucap si Roni. Oke mas, siap mas. Terima kasih banyak ya mas, sudah mau dengar keresahanku ini, ucapku pada Roni. Iya, semoga setelah ke Slamet nanti, semua pertanyaanmu terjawab ya, ucap Roni. Iya mas, amin, semoga saja. Dan setelahnya, aku pun kemudian pamit untuk kembali ke rumah. Terlebih lagi, lusa nanti aku harus naik ke Slamet bareng si Roni itu. Aku juga harus pamit dulu ke adikku. Semoga dia nggak merasa keberatan agar aku bisa naik ke Gunung Slamet. Berawal dari mimpi yang nampak begitu nyata, membuat aku memutuskan untuk datang ke tempat di mana Adi menghilang dan dinyatakan meninggal. Adi selalu memintaku untuk datang, bahkan dia berkata, bapak dan ibuku ada di sana. Rasanya tidak mungkin, sebab bapak dan ibuku meninggal karena sakit keras. Namun segala ketidakmungkinan bisa saja berubah menjadi mungkin. Mungkin dengan cara ini juga apa yang ingin Adi sampaikan bisa ia ucapkan kepadaku. Dan dia bisa tenang di surga sana. Meskipun aku tidak memiliki pengalaman mendalam tentang pendakian, namun aku yakin aku bisa melakukan pendakian ke Gunung Slamet nanti. Aku pun kemudian membicarakan tentang rencanaku kepada adikku Rani. Dek, mas lusa nanti mau naik Gunung Slamet. Kamu nggak apa-apa kan di rumah sendirian? Tanyaku kepada Rani. Nggak apa-apa mas, asal mas harus hati-hati ya. Rani sudah tidak punya siapa-siapa lagi selain mas, ucap Rani. Iya dek, pasti. Mas kan udah janji akan selalu jagain kamu, ucapku kepada Rani. Aku pun merasa lega
sebab adikku Rani itu sudah memberikan izin kepadaku untuk melakukan pendakian ke Gunung Slamet. Aku tidak punya sanak saudara, hanya Rani satu-satunya saudaraku, sehingga sudah seharusnya aku pamit dengannya. Akhirnya hari yang dinanti-nanti pun tiba. Aku pun bergegas untuk pergi ke rumah Roni. Saat itu hari menunjukkan pukul jam 8 pagi. Aku harus bergegas untuk sampai di sana. Setelah menempuh perjalanan yang tidak sebentar, akhirnya aku pun sampai di rumah Roni. Dak. Assalamualaikum mas, ini aku Bagas, ucapku. Waalaikumsalam, iya gas, sebentar, ucap Roni. Tidak lama kemudian, Roni pun akhirnya keluar dari rumahnya dan menemuiku. Dia sudah mengenakan perlengkapan pendakian dan membawa keril berisi logistik dan perlengkapan lainnya. Dia benar-benar pendaki ulung, terlihat dari apa yang dia kenakan dan apa yang dia bawa. Sudah siap gas? Tanya Roni. Sudah mas, ucapku. Karena usiaku jauh lebih muda dari Roni, dan kami sudah mengobrol panjang, Roni pun kini memanggilku dengan nama, supaya lebih santai. Namun aku menghormatinya, aku tetap memanggilnya dengan sebutan mas, sebab dia lebih tua dariku. Kita pun kemudian berjalan menuju jalan raya untuk mencari bus arah Purbalingga. Perjalanan dari kota kami menuju Purbalingga memakan waktu sekitar 3 jam. Kami memilih melakukan pendakian Gunung Slamet via Bambangan. Jalur pendakian utama yang berada di Dukuh Bambangan, Desa Kutabawa, Kecamatan Karangreja, Kabupaten Purbalingga. Setelah menunggu beberapa saat, akhirnya kami pun mendapatkan bus yang mengarah ke Purbalingga. Di sini keanehan pun muncul. Aku melihat penumpang di bus tersebut terlihat seperti mayat hidup. Entah itu nyata ataupun hanya buat khayalanku semata. Aku melihat wajah pucat pasi dari semua penumpang yang ada di dalam bus itu. Bahkan mereka sama sekali tidak berucap apapun, tersenyum apapun sekalipun tidak ada. Mas, kamu ngerasain keanehan dari bis ini nggak? Tanyaku kepada Roni. Memangnya kenapa? Tanya Roni. Semua penumpang di bis ini wajahnya pucat semua, mas. Bahkan mereka tidak berkata apapun, berisik sekalipun tidak, ucapku kepada Roni. Aku tidak melihatnya, mereka nampak segar kok, ucap si Roni. Masa sih mas? Coba deh diperhatikan lagi. Bener, mereka baik-baik saja, gak ada yang pucat sama sekali kok, ucap Roni lagi. Tubuhku merinding seketika di situ. Aku melihat semua penumpang berwajah pucat. Namun si Roni ini melihat hal sebaliknya. Jika memang ini hanyalah buah imajinasiku saja, maka tidak mungkin ini semua terlihat nyata. Apa ada sesuatu yang membersamaiku? Entahlah. Setelah mendengar ucapan Roni bahwa dia tidak melihat apa-apa yang aku lihat, aku pun hanya bisa diam tanpa berkata apapun. Sepanjang jalan aku hanya bisa merenung tanpa kata. Di situ aku benar-benar seperti terbius di dalam ruang imajinasiku sendiri. Setelah menempuh perjalanan kurang lebih 3 jam, akhirnya kami pun sampai di Purbalingga. Aku dan Roni pun kemudian memilih untuk menggunakan ojek untuk menuju pos pendakian Gunung Slamet via Bambangan. Ya, sebut saja sampai ke base camp lah.
Kami pun tiba tepat pukul jam 12 siang. Roni pun mengajakku untuk makan siang terlebih dahulu sebelum melakukan pendakian. Karena hari yang kami pilih bukanlah hari libur. Jadi jalur pendakian Gunung Slamet itu tidak begitu ramai. Tentu hal ini akan memberikan dampak positif maupun negatif bagi pendakian kami. Namun aku terus berusaha untuk berpikir positif. Setelah makan siang dan meminum sedikit kopi hitam, Roni pun kemudian mengajakku untuk mendaftarkan diri ke base camp, supaya data diri kami tercatat secara resmi di jalur pendakian Bambangan ini. Aku sudah daftarkan kamu, jadi kita berdua sudah aman. Kita tinggal naik dan kemudian cari tahu hal-hal yang ingin kita ketahui, terutama kamu, Gas, ucap si Roni. Oh iya, Mas. Dalam pendakian ini aku akan berfokus kepada semua hal yang berkaitan dengan Adi sahabatku itu, ucapku kepada Roni. Pokoknya sepanjang perjalanan nanti kamu harus tetap tenang ya, dan tidak boleh melakukan hal gegabah, ucap si Roni padaku. Siap, Mas. Pokoknya aku akan mematuhi semua yang diperintahkan sampean, ucapku kepada Roni. Oke, bagus kalau begitu. Kami pun sudah selesai mendaftarkan diri dari base camp. Setelah itu, kami pun bergegas untuk melakukan pendakian. Perasaanku di situ benar-benar campur aduk. Aku masih sedikit tidak percaya bahwa aku akan melakukan pendakian ke Gunung Slamet, gunung tertinggi di Jawa Tengah. Saat aku bersama Roni akan mulai melakukan pendakian, tiba-tiba saja aku melihat segerombolan orang yang wajahnya mirip dengan orang-orang yang aku lihat di dalam bus tadi. Wajah pucat mereka masih melekat dengan erat. Aku benar-benar kebingungan di situ. Apakah ini hanyalah halusinasiku semata, atau ini benar-benar nyata? Pikirku sebelum melangkah melewati gerbang pendakian awal di pos Bambangan. Segerombolan orang tersebut kemudian berjalan dengan begitu cepat, melewati aku dan Roni. Mereka tidak berucap apapun. Mas Roni yakin kalau pendakian kita ini akan baik-baik saja? Tanyaku kepada Mas Roni. Cerita ini bersambung dulu sampai di sini, dan saya akan melanjutkannya lagi di episode berikutnya. Bagaimana menurut teman-teman tentang cerita ini? Silahkan tulis di kolom komentar. Dan buat teman-teman yang sudah mendengarkan cerita ini, terima kasih banyak. Semoga sehat selalu, sukses selalu, dan selalu dimudahkan segala urusannya. Terima kasih juga buat penulis yang sudah mengizinkan kami untuk menceritakan kisah ini. Dan saya mohon maaf jika ada kesalahan kata. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam horor.